Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk Anda semua. Mungkin Anda adalah orang yang punya cita-cita untuk menjadi anggota DPRD, atau mungkin saat ini Anda sudah menjadi anggota DPRD, ya, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini pastinya adalah sesuatu yang bermanfaat, karena ketika Anda orang yang punya cita-cita atau bahkan saat ini sudah merintis jalan karir untuk menjadi anggota DPRD, maka sudah barang tentu harus mulai mempelajari apa sebenarnya yaitu DPRD, ya, berikut dengan fungsinya, kemudian tugasnya apa, ya, kewajibannya apa, haknya apa, ya, dan berbagai hal sudah barang tentu yang mendasar di sini. Sementara bagi yang sudah saat ini menjabat sebagai anggota DPRD, maka harapannya akan semakin mendalami, ya. Oke, baik, perkenalkan, ya, saya adalah Ibu Hartini Wijaiswara, ahli utama dari Kementerian Dalam Negeri. Di beberapa video saya berbicara tentang substansi lain, begitu. Tetapi pada kesempatan ini saya tertarik begitu, untuk mencoba share, mencoba bicara terkait dengan DPRD. Ya. Kemudian pada kesempatan ini, pada video kali ini adalah spesifik terkait dengan fungsi DPRD. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa peraturan tentang DPRD yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang pada saat ini diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Harapannya apa? Harapannya agar ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengintegrasian pengaturan tentang DPRD ini akan mengakhiri dualisme regulasi serta akan mempertegas bagaimana kedudukan, bagaimana fungsi DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam NKRI, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 mengatur tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan atau wakil kepala daerah ini bila sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan. Kalau ada situasi di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah ini memang harus ada penggantian. Kemudian bagaimana sesungguhnya kedudukan DPRD dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di dalam regulasi di sini ditegaskan bahwa DPRD menjadi unsur atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga dalam hal ini pasti ada hubungan kerja antara kepala daerah dan juga DPRD.
bagaimana hubungan kerja antara kepala daerah dengan DPRD, karena DPRD ya, karena kepala daerah juga gitu ya, menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Ini yang harus dipahami, sudah barang tentu. Kemudian bahwa anggota DPRD ini menjadi ya sebagai pejabat daerah. Di sini berimplikasi pada proses konsolidasi ya, dengan kementerian atau lembaga terkait. Nah, sudah barang tentu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah ini tidak terlepas dengan tugas fungsi KL, kementerian lembaga terkait. Baik, ya. Pada dasarnya bahwa fungsi DPRD itu ada tiga, ya. Baik DPRD untuk provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yaitu yang pertama adalah fungsi pembentukan perda. Nah, ini saya rasa harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fungsi penganggaran, ya, sementara yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi yang pertama yaitu pembentukan perda, ya, ini dimulai dengan penyusunan program pembentukan perda bersama kepala daerah. Jadi fungsi pembentukan perda ini dimulai dari penyusunan program pembentukan perda bersama dengan kepala daerah. Dua-duanya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ya, maka dalam melaksanakan fungsi yang pertama itu juga ada bagaimana ada hubungan, ya, gitu ya, ada hubungan antara DPRD dengan kepala daerah. Kemudian yang berikutnya adalah membahas perda bersama ya, kepala daerah. Oke, ya, jadi ini membahas perda bersama kepala daerah, ya. Kemudian yang ketiga mengajukan usul raperda, mengajukan usul raperda. Sehingga di sini kaitannya dengan pembentukan perda, maka peran DPRD ini menjadi sangat strategis. Ya. Kemudian terkait dengan fungsi anggaran, ya, anggaran daerah sudah barang tentu, maka ini dimulai dari fungsi, ya, dari pembahasan. Ya. Pembahasan apa? Pembahasan anggaran untuk persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Ini juga menjadi fungsi yang sangat strategis. Jadi ini anggaran, ya, penganggaran ini sudah dibahas. Untuk mendapatkan apa? Persetujuan bersama, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membahas PUAH dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membahas rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD bersama kepala daerah. Itu fungsi yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, ya, maka di sini DPRD yaitu melakukan pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan yang diawasi apa? Pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah. Jadi di sini yang diawasi adalah pelaksanaan perda dan peraturan daerah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan peraturan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Jadi ini sudah barang tentu ya tidak sama dengan ya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini tidak sama dengan yang dilakukan oleh organ-organ pengawasan yang lain, gitu ya. Baik, jadi ada 3 fungsi ini ya yang sudah barang tentu ketika nanti Anda menjadi betul-betul menjadi anggota DPRD, maka itulah ya, 3 itulah yang menjadi core function yang harus Anda lakukan. Oke, baik ya. Jadi demikian 3 fungsi yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk lebih berikan penjelasan yang lebih detail lah terkait dengan fungsi-fungsi ini ya, dan juga ya, kaitannya dengan aspek lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda yang masih punya cita-cita yang mulia untuk ikut dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam posisi akan menjadi anggota DPRD, ya ini mudah-mudahan sukses. Dan bagi Anda yang sudah menjadi anggota DPRD juga mudah-mudahan sukses dalam mengembangkan amanah ya, yang diberikan kepada Anda. Ya, oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.